Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kembali kita minggu ini beribadah dari kejauhan. Tapi biarlah hati kita senantiasa bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada Minggu Judika 29 Maret 2020 diambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan ini mengajak kita untuk memperdalam atau mempertajam keimanan kita. Kita tentu pernah bahkan sering melakukan praktek keagamaan, semisal berdoa, beribadah, menolong atau membantu orang lain. Tapi sudahkah praktek keagamaan itu didasari oleh iman yang teguh? Jika praktek keagamaan kita bukan dibangun oleh iman yang teguh, maka ia dapat segera rubuh. Bahkan sedikit saja terjadi situasi yang tidak diinginkan, ia bisa cepat terguncang. Petrus bersaksi bahwa ia memperoleh iman oleh keadilan Allah. Keadilan Allah adalah di mana ia telah mengorbankan anaknya, Yesus Kristus di kayu salib, demi penebusan umat manusia, sehingga manusia beroleh keselamatan. Keselamatan yang dijanjikan itu mestilah terpelihara dengan baik. Jangan keselamatan itu hanyut oleh hawa nafsu duniawi yang dapat membinasakan kita. Karena itu, iman harus dipelihara dengan baik dan dibangun dengan menambahkan seperti yang disebutkan oleh Petrus. Yang pertama, kebajikan.
adalah di mana kita mengutamakan sifat yang memenuhi kebaikan moral. Yang kedua, perlunya pengetahuan. Kita tahu bahwa corona mudah berjangkit di tempat keramaian. Karenanya, kita perlu menghindar dari keramaian. Kita mengambil tempat ibadah seperti saat ini adalah karena pengetahuan kita tentang virus yang menular ini. Yang ketiga, penguasaan diri. Siapapun pasti tidak tahan di rumah terus-menerus. Apalagi sudah muncul keinginan untuk menikmati makanan populer di restoran. Atau mungkin bisnis keuntungan yang sedang menantikan kita. Jika kita tidak menguasai diri, kita ngeyel, maka kita akan menanggung resikonya. Karena itu, perlu menahan nafsu atau menguasai diri. Yang keempat, ketekunan. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Sekalipun terkadang rasa jenuh muncul dalam diri kita. Tapi kita tahu bahwa ketekunan itu akan menghasilkan yang baik. Yang kelima, kesalehan. Melakukan praktik keagamaan yang tentunya berguna bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Karena itu saudara-saudara, supaya iman kita menjadi benar, iman kita menjadi kokoh, kita perlu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, penting kita tambahkan dalam diri kita sebagai orang beriman. Dan itulah yang kemudian dinamai bangunan iman. Saudara-saudara yang kekasih, dengan bangunan iman demikian, maka Allah berkenan atas praktek keagamaan kita. Kita berdoa bukan lagi karena kebiasaan atau tradisi. Kita beribadah bukan karena aturan, sekalipun ibadah harus teratur. Kita melakukan kebaikan bukan untuk menanam budi kepada orang lain, namun hendaklah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Melalui bangunan iman itu, maka kita akan giat melakukan yang baik. Kita bertekun melakukan perintah Tuhan. Perbuatan kita bukan dengan membandingkannya terhadap perbuatan orang lain, melainkan karena dapat merasakan, mengimani pengorbanan Kristus. Itulah keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi segala perbuatan yang tidak didasari iman yang demikian, maka itu tidak berkenan bagi Allah. Bahkan dikatakan pada ayat 9 sebagai buta dan picik. Pun keinginan untuk memiliki sesuatu yang dilakukan dengan buta dan picik tidak akan berkenan bagi Allah. Perbuatan yang dilakukan dengan buta dan picik tentu saja terdalamnya tersirat keinginan-keinginan pribadi yang merugikan orang lain. Tuhan menghendaki umatnya untuk melakukan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Karena Kristus telah melakukan keadilan demi keselamatan manusia. Kristus telah mengorbankan dirinya bagi tebusan banyak orang. Selayaknya lah kita memberi hormat dan puji kepadanya melalui perbuatan yang adil. Saudara-saudara seiman, saat dunia dirundung sedih dan mencemaskan ini, Tuhan menghendaki iman kita yang teguh. Kondisi saat ini mengajak manusia memandang Allah. Allah kita bukanlah pemuas nafsu manusia, tetapi Allah yang menghendaki keadilan. Tuhan menghendaki kita untuk saling menolong dan mengasihi dengan segala ketulusan. Allah tidak menghendaki kepicikan.
keserakahan, hawa nafsu, iri hati, kepentingan diri sendiri, pesta pora, dan sebagainya. Tetapi Allah menghendaki kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikian disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Marilah saudara-saudara, masa yang Tuhan berikan ini, kita memohon ampun kepada Allah atas pelanggaran yang kita lakukan pada hari-hari yang lampau. Kita bertekad untuk melakukan keadilan dan hidup dengan rendah hati. Kita melakukan kebaikan yang didasari oleh kasih Kristus. Dalam situasi sulit saat ini, iman pun menjadi sangat penting. Waktu sekarang bukan saat berputus asa. Iman menjadi sangat penting untuk menghadapi situasi pada saat ini. Kita perlu lebih mengenal Allah. Allah akan meredakan kecemasan kita. Dengan iman yang terbangun itu, kita tahu bahwa segala yang Allah perbuat adalah untuk kebaikan umatnya. Amin.